Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Sigit Alvaris, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya berupa artikel ilmiah. Penanganan anak berkebutuhan khusus pada siswa sekolah dasar di Pacitan. Materi 1. Abstrak 2. Pendahuluan 3. Metode 4. Hasil dan pembahasan 5. Simpulan. Abstrak. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Hallan dan Kaufman. Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka diperlukan pelayanan pendidikan dan penanganan khusus untuk mengembangkan motivasi dan semangat belajar anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar di Pacitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Jenis penelitian berupa studi kasus, subjek penelitian adalah guru sebagai narasumber utama. Pendahuluan. Anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak memiliki ciri-ciri pengembangan psikis atau fisik dengan rata-rata anak seusianya. Namun meskipun berbeda, ada juga anak-anak berkebutuhan khusus menunjukkan ketidakmampuan emosi, mental, atau fisiknya pada lingkungan sosial. Terdapat beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang seringnya kita temui yaitu tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, autis, Down syndrome, dan retardasi mental atau kemunduran mental. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-struktur, interview, atau wawancara semi-struktur. Dengan tujuan dapat menemukan masalah lebih terbuka karena pihak yang diajak wawancara dapat dimintai pendapat dan ide-idenya. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Subjek penelitian ini adalah guru yang mengajar di sekolah dasar. Selanjutnya, di akhir wawancara peneliti menggunakan teknik dokumentasi, di mana dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam menghimpun data yang bersifat tulisan, gambar, video, yang relevan atau sesuai dengan penelitian yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut oleh peneliti. Hasil dan pembahasan. Hasil pada penelitian ini membahas mengenai jenis karakteristik anak berkebutuhan khusus yang umum terjadi di sekolah dasar. Jenis anak berkebutuhan khusus yang dikemukakan oleh responden guru adalah anak autis dan anak dengan gangguan pemusatan perhatian atau ADHD. Anak dengan kebutuhan khusus cenderung tidak fokus dan sulit berkomunikasi dengan teman dan gurunya. Anak tersebut bisa melihat kanan kiri, tidak bisa memusatkan perhatian dan juga berlari-lari. Anak dengan kebutuhan khusus seakan memiliki dunianya sendiri dan asik bermain dengan dunianya sendiri. Seperti contoh, bermain dengan semut di tembok, tertawa melihat kipas angin, dan lain sebagainya. Lalu, untuk anak dengan ADHD cenderung sangat aktif dan kesulitan untuk belajar, tidak bisa berkonsentrasi saat belajar. Setiap tahun, jumlah anak dengan kebutuhan khusus berbeda-beda. Terkadang, dalam satu kelas terdapat 1 atau 2 anak, bahkan tidak ada.
Pendekatan yang dikemukakan oleh responden guru, yaitu anak berkebutuhan khusus, sebaiknya didampingi oleh orang yang khusus dalam menanganinya, atau bisa disebut dengan SEDO. Selain itu, anak berkebutuhan khusus yang cenderung tidak bisa diam sebaiknya diberikan kesibukan agar menjadi tenang. Contohnya, diberikan permainan atau bisa juga diajak keluar kelas dan mencari tempat yang membuatnya nyaman. Dengan kata lain, bermain sambil belajar adalah pendekatan yang dilakukan oleh responden guru. Hambatan yang dikemukakan oleh responden guru adalah waktu dan tenaga. Sebab jika di sekolah anak berkebutuhan khusus tidak selalu dalam pengawasan guru, karena ada jam pulang dan juga guru pun tidak bisa secara intens mengawasi satu persatu anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Dampak atau hasil yang dikemukakan oleh responden guru adalah membuahkan hasil saat usaha yang dilakukan maksimal. Jika guru bisa secara intens dan telaten dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus, maka hasilnya akan terlihat signifikan. Simpulan: berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Jenis anak berkebutuhan khusus yang dikemukakan oleh responden guru adalah anak autis dan anak dengan gangguan pemusatan perhatian atau ADHD. 2. Pendekatan yang dikemukakan oleh responden guru yaitu anak berkebutuhan khusus, sebaiknya didampingi oleh orang yang khusus dalam menanganinya atau biasa disebut dengan SEDO. 3. Dampak atau hasil yang dikemukakan oleh responden guru adalah membuahkan hasil saat usaha yang dilakukan maksimal. Jika guru bisa secara intens dan telaten dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus, maka hasilnya akan terlihat signifikan. Daftar pustaka, jurnal kependidikan, jurnal pendidikan, dan jurnal pendidikan khusus, jurnal edukasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.